Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian. Saya berharap kita hari ini dalam keadaan sehat dan dipenuhi sukacita dari Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Renungan Saat Teduh PPK Gunung Mulia, edisi Sabtu 4 Juli 2026 dengan bacaan Lukas 10 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-37. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah, sebab hidup kami dipenuhi dengan berkat dan sukacita. Saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Anugerahilah kami hikmat sorgawi, sehingga kami mengerti dengan benar apa maksud firman, untuk kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Ini kami yang datang berdoa kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Rencana Agung Allah. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Beberapa tahun lalu, aku melihat seorang pria duduk menggigil di tempat parkir dekat kantorku. Saat aku menanyakan keadaannya, ia bercerita bahwa ia pergi dari rumah ke Tokyo setelah bertengkar dengan istrinya. Sambil menangis ia bilang, ia lapar dan kedinginan. Namanya Tuan N. Teringat kisah orang Samaria yang murah hati. Aku mengajaknya ke pemandian umum, lalu memberikannya makanan dan pakaian. Aku juga memberinya sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara waktu. Aku memintanya berjanji untuk datang ke gerejaku agar kami dapat berdoa bersama dan agar ia pulang sesegera mungkin sehingga bisa berkumpul lagi dengan istrinya. Kami lalu berpisah. Aku tidak lagi mendengar kabar dari Tuan N. 5 tahun kemudian, aku ditelepon oleh seorang wanita yang bertanya, apakah aku yang menolong Tuan N? Ternyata, ia istri Tuan N. Setelah berterima kasih, ia memberitahu bahwa suaminya telah meninggal. Sebelum meninggal, Tuan N bercerita tentang janji kepada penolongnya di Tokyo yang belum ia tepati. Ia meminta istrinya dan putrinya pergi ke gereja, mewakilinya menaikkan doa syukur. Istri Tuan N mengatakan bahwa mereka telah melakukan hal itu. Bahkan mereka terus menghadiri ibadah dan akhirnya dibaptis. Air mata syukur dan haru mengalir di pipiku setelah menutup telepon. Keluarga Tuan N telah mengalami kasih Allah yang melimpah. Pokok pikiran dari renungan kita saat ini adalah aksi belas kasihku mencerminkan kasih Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami melihat orang yang perlu ditolong, berilah kami keberanian untuk menolong tanpa ragu atau tanpa mengharapkan imbalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan ini dikirim oleh Masao Yanase dari Jepang. Semoga kita semua terberkati dengan renungan ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.